Imagine you have to speak in front of a lot of people, delivering an important idea, but you still feel nervous and don't know how to start. In fact, speech skills are very important, both for class presentations and for your future career. It's not just about speaking, but also about how to structure and deliver your message so it can be clearly understood and convincing to the audience. In this video, I will explain how to create and deliver an effective and confident speech. Hello everyone, allow me to introduce myself. My name is Juwita Maharani with NBM 25412061 from class AKT 25A. On this occasion, I will discuss the topics of speech or public speaking in the business communication course. The ability to speak in public is one of the most essential skills, especially in today's era, which demands that we convey ideas clearly, concisely, and persuasively. Not only in academic settings, but also in the professional world. Speech skills are highly valuable, such as during presentations, meetings, and job interview. Namun, pada kenyataannya, masih banyak orang yang merasa gugup, kurang percaya diri, atau bahkan tidak tahu bagaimana cara menyusun speech yang baik. Oleh karena itu, pada video ini saya akan membahas secara lebih lengkap, mulai dari pengertian speech, tujuan, persiapan, metode, teknik penyampaian, hingga tips agar speech menjadi lebih menarik dan efektif. Mari kita simak video pembahasannya. Speech atau pidato merupakan kegiatan menyampaikan gagasan, informasi, atau pendapat kepada audiens secara lisan dengan tujuan tertentu. Speech bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang terstruktur agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Biasanya, speech disusun dalam 3 bagian utama, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan berfungsi untuk menarik perhatian audiens, isi berisi inti pembahasan, dan penutup berfungsi untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Selain itu, dalam speech juga diperlukan kemampuan komunikasi yang baik, seperti penggunaan bahasa yang tepat, intonasi suara yang jelas, serta ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang mendukung. Dengan demikian, speech tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun koneksi antara pembicara dan audiens. Tujuan dari speech dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan kebutuhan. Pertama, untuk memberikan informasi kepada audiens. Misalnya, dalam presentasi materi di kelas atau penyampaian laporan. Kedua, untuk mempengaruhi atau meyakinkan audiens. Contohnya, dalam promosi produk atau kampanye. Ketiga, untuk menghibur audiens, seperti dalam acara santai atau hiburan. Selain itu, speech juga memiliki manfaat lain, yaitu membantu meningkatkan kepercayaan diri pembicara. Dengan sering berlatih, seseorang akan menjadi lebih terbiasa berbicara di depan umum dan tidak mudah merasa gugup. Speech juga melatih kemampuan berpikir secara sistematis, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih terarah dan mudah dipahami. Persiapan merupakan kunci utama dalam keberhasilan sebuah speech. Tanpa persiapan yang baik, speech yang disampaikan bisa menjadi kurang jelas dan tidak terarah. Langkah pertama adalah menentukan tujuan dari speech, apakah untuk memberikan informasi, mempengaruhi, dan/atau menghibur. Langkah kedua adalah mengenali audiens. Hal ini penting karena setiap audiens memiliki karakteristik yang berbeda, seperti usia, latar belakang, dan tingkat pemahaman. Dengan memahami audiens, kita dapat menyesuaikan gaya bahasa dan isi materi. Selanjutnya, pilih topik yang relevan dan menarik agar audiens tertarik untuk mendengarkan speech yang kita bawakan. Kemudian, kumpulkan data atau informasi yang mendukung agar speech menjadi lebih kuat dan meyakinkan.
Setelah itu, susun kerangka speech yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Terakhir, lakukan latihan secara berulang. Latihan ini penting untuk meningkatkan kelancaran berbicara, mengatur waktu, serta mengurangi rasa gugup saat tampil di depan audiens. Dalam menyampaikan speech, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Metode pertama adalah impromptu, yaitu berbicara secara spontan tanpa persiapan. Metode ini biasanya digunakan dalam situasi mendadak, tetapi membutuhkan kemampuan berpikir secara cepat. Metode kedua adalah manuskrip, yaitu membaca teks secara langsung. Metode ini cocok digunakan dalam acara formal agar isi tetap sesuai dan tidak melenceng kemana-mana. Metode ketiga adalah memorize, yaitu menghafal seluruh isi pidato. Metode ini membuat penyampaian terlihat lancar, tetapi juga memiliki resiko jika terdapat kelupaan. Metode keempat adalah extemporaneous, yaitu menggunakan catatan berupa poin-poin penting. Metode ini dianggap paling efektif karena pembicara tetap terarah tetapi tidak kaku. Dengan memahami metode-metode ini, kita dapat memilih cara yang paling sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Jadi, kita tidak dipaksa untuk menghafal apa yang akan kita bicarakan. Teknik penyampaian merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan speech. Pertama, menjaga kontak mata dengan audiens agar terlihat percaya diri dan menciptakan hubungan yang baik. Kedua, menggunakan intonasi dan volume suara yang jelas, sehingga audiens dapat memahami setiap kata yang kita sampaikan. Ketiga, menggunakan bahasa tubuh, seperti gerakan tangan dan ekspresi wajah untuk memperkuat pesan. Keempat, memberikan jeda pada bagian tertentu agar audiens memiliki waktu untuk memahami informasi tersebut. Kelima, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar tidak membingungkan para audiens. Selain itu, penting juga untuk mengontrol rasa gugup dengan cara menarik napas dan tetap fokus pada materi. Agar speech menjadi lebih menarik, ada beberapa tips yang bisa kalian terapkan. Pertama, awali dengan pembukaan yang menarik, seperti pertanyaan atau cerita singkat. Kedua, gunakan contoh nyata agar audiens lebih mudah memahami materi. Ketiga, libatkan audiens agar suasana lebih interaktif. Keempat, hindari membaca teks secara terus-menerus agar tidak terlihat kaku. Kelima, akhiri dengan kesimpulan yang kuat agar pesan mudah diingat. Berikut adalah salah satu contoh penyampaian speech yang baik dan benar. Mirror, 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 Lao Jingwen genie. I'm sure most people are familiar with the classic fairy tale of Snow White and the Seven Dwarfs. The story of an evil queen who wanted to kill Snow White, a young and beautiful girl, just because a magic mirror said that Snow White was fairer than her. Yeah, that fairy tale. It really isn't a stretch at all to say that the evil queen was truly, evil person, right? How could someone be so consumed with jealousy that they would want to kill another person? But I have to be honest. I find myself empathizing with the evil queen sometimes. Not that I'm condoning her actions, but if I were put in her position, having been the fairest in the land for the longest time and suddenly, out of nowhere, this girl takes my spot as the fairest of them all, I would be overwhelmed with jealousy too. Now, drawing this back to real life, As a closing, it can be concluded that speech is a very important skill that can be learned by anyone. With proper preparation, the right methods, and effective delivery technique, we can convey message with greater confidence and persuasiveness. The more we practice, the more our public speaking abilities will improve.
Thank you for your attention. See you in the next video.